Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita, belajar dari rumah. Yang kemarin alhamdulillah anak-anak sudah mempelajari hadis ke-13, kemudian juga Pak Ando suruh menghafal juga hadis. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hadis ke-14 tentang orang-orang yang halal darahnya. Nah, namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Semoga apa yang nanti kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang sudah punya kitabnya bisa disimak, yang belum punya dilihat di layar monitor. Pak Indro akan mulai pembelajaran daring kita, hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dam min ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda salasin, as-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, arti dari hadis ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya orang Islam sudah bersyahadat, kecuali dengan 3 sebab atau tiga perkara. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah orang yang sudah menikah, baik janda maupun duda, sudah pernah menikah, kemudian melakukan berzina atau melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Itu tidak boleh. Itu salah satu larangan Allah dan termasuk dosa besar, naudzubillah min dzalik. Dan itu adalah termasuk golongan orang yang halal darahnya. Artinya halal kita, artinya apa namanya? Kita kalau bahasa kasarnya dibunuh gitu ya. Halal. Kemudian yang kedua adalah membunuh orang lain dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dia mau membunuh atau sudah membunuh, nah itu halal darahnya. Dan meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya, artinya dia murtad, sudah Islam, kemudian dia sengaja ingkar, kafir dan keluar dari Islam. Itu halalnya darahnya halal, ya, dialirkan. Jadi ketika ada 3 perkara ini, orang melakukan 3 sebab ini, 3 perkara ini, maka darahnya halal dialirkan, artinya dimatikan atau bahasanya kasarnya ada dibunuh gitu anak ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka anak-anak ada berpesan sampai kapanpun tetap menjaga akidah kita, tetap menjaga hukum Islam, hukum syariat. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan, apa yang diperintahkan kita laksanakan, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan akan selamat baik di dunia sampai besok hatal akhirah. Sampai besok kita di akhirat kita akan selamat dan kita ditempatkan di surganya Allah. Nah, 3 hal ini jangan sampai kita lakukan, karena 3 hal ini termasuk ke dalam dosa besar, ya, dosa besar yang mungkin saja ya
tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yang berkewajiban atau yang berhak membunuh, menghakimi atau mengadili, menghukum orang-orang yang melakukan hal tiga ini adalah karena kita negara ini negara Pancasila, yang berhak maka adalah pemerintah. Ketika ada orang membunuh, maka yang berhak menghukum adalah pemerintah. Yang pemerintah punya wakil, namanya punya hakim, punya jaksa dan sebagainya, ya kan? Kemudian punya lembaga, punya untuk keamanan, polisi untuk menangkapnya. Nah, itu yang wajib atau yang berhak menjatuhkan hukuman. Jadi tidak kita semua ini, tidak masyarakat, tidak apalagi main hakim sendiri, tidak boleh. Maka kita serahkan kepada yang berwajib. Ketika ada tiga hal ini dilanggar, maka yang berhak menghukum adalah pemerintah. Kalau di Arab di Mekah sana, anak-anak pada zaman dulu, mungkin sampai sekarang sudah masih berlaku. Ketika ada orang-orang yang melakukan tiga hal ini, terutama kalau orang-orang yang sudah menikah tapi melakukan hubungan yang dilarang agama, maka biasanya hukumannya dia dirajam. Dirajam itu dia dilempari batu sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, itu hukum sana di Arab, di Mekah sana. Nah, tapi kalau kita di negara Indonesia, karena negara hukum, maka yang berhak menghukum adalah pemerintah. Itu anak-anak. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pelajaran hari ini, yang pertama, tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 sebab tadi ya. Nah, 3 sebab tadi. Kemudian 2, Islam sangat menjaga kehormatan nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang mengganggunya, seperti dengan melakukan tadi ya, perbuatan yang tidak baik, pembunuhan dan murtad. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. Kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, sudah masuk Islam, berpegang teguh, maka kita tidak boleh belok kanan atau salah jalan. Itu anak-anak terangan dari hadis dari Pak Endro, hadis ke-14. Semoga bermanfaat ya. Pak Endro tetap berpesan pada anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran daring. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir, supaya anak-anak bisa kembali lagi sekolah, masuk bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di kelas seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Endro. Pak Endro akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.